implan. Ini namanya implan. Ada yang pernah tahu implan? Belum. Ada yang tahu? Saya yang udah tahu. Kamu ada yang bingung mau pegang IUD nggak? Mau. Pegang aja, pegang. Buka juga nggak apa-apa. Per. Oh, ini bentuknya T ini nggak? Geli. Bentuknya T. Per. Ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dimasukkan. Sambil jalan ya. Di Ini namanya implan deh. Implan itu isinya hormon. Hormon apa yang ada di dalam implan namanya progesteron. Ini ada 3 bagian. Ini yang pertama adalah apa? Wow, apa namanya? Mes namanya. Bukan pisau ya. Mes. Mes. MESH. Mes. Nah, itu tuh. Terus, nah, sip. Ini namanya apa nih? Trokar namanya. Trokar ya, ini trokar. Dalamnya ada ininya, implannya. Ini yang nanti dimasukkan ini. Terus ada ini. Oh ini. Ini fungsinya untuk mendorong si trokar ini untuk masuk ke dalam kulit. Ya, sambil jalan tak jelasin. Sini deh, ininya deh. Ayo, Kamu pegang. Nanti ganti-gantian ya pegangnya ya. Ini kecepatan nggak tak jelasinnya? Enggak kan? Enggak. Oh, jadi sebelum kalian pasang IUD itu harus dipastikan dia tidak mengalami kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Yang pertama endometritis atau infeksi di dalam rahim. Sini aja, kalau kalian masuk aja sini nggak apa-apa. Ada infeksi di dalam rahim atau endometritis. Duduk sini juga nggak apa-apa kok. Duduk di sini, Dik. Enggak santai aja, kamu jangan duduk di bawah, Dik. Nyaman. Kelihatan. Oh, sok. Nyaman. Jadi dia ada endometritis yang tidak boleh dipasang IUD kayak gitu. Terus lain-lain boleh nggak? Lain-lain boleh dipasang. Terus kapan sih waktu untuk memasang IUD? Waktu terbaik untuk memasang IUD adalah saat orang itu menstruasi. Kenapa menstruasi? Karena waktu menstruasi ini kan ngeluarin cairan ya, ngeluarin darah. Dia akan lebih lunak. Jadi saat kamu masang IUD lebih mudah karena licin. Nah, kenapa? Kalau nggak licin deh, kamu bayangin aja, ini vaginamu kelewatan ini terus harus masuk IUD segini gedenya, itu pasti nyeri. Kalau seumpama menstruasi, dia mengurangi nyeri karena terhalang oleh nyeri menstruasi. Kemudian kamu harus tahu dulu deh, ini namanya uterus, ini namanya vagina. Jadi vagina sama uterus ini berbeda kesatuan atau berbeda bagian. Vagina ini adalah lorong deh. Kalau kamu tanya vagina itu apa? Vagina itu cuma lorong, isinya rugi-rugi doang kayak gitu. Ini cervix. Terus ini isthmus, ini uterus. Kemudian ini ovarium atau telur ya. Terus ini tuba. Udah. Tuba falopi. Nah, terus cara masangnya gimana? Pastikan tidak ada kontraindikasi. Dia bisa dipasang. Nah, cara masangnya gimana deh? Cara masangnya kamu harus persiapan alat dulu. Ya kamu persiapin IUD, terus persiapan pakai handscoot, terus persiapan penolong harus menggunakan apron, harus menggunakan masker kayak gitu dan lain-lain yang lengkap. Habis itu pasien diposisikan di posisi ditotomi. Setelah itu untuk memasangnya kamu pakai speculum. Tapi lebih gampang kamu pakai SIM. Jadi coba SIM-nya deh. SIM. SIM sama tenakulum coba. Ayo, mana SIM sama tenakulum? Kalau lama ini nggak jalan-jalan ini. SIM, tenakulum? Bener-bener nih SIM-nya nih. Ya, ayo mana? Ini kalau nggak dapat ini nggak maju-maju ini. Ayo. Mana? Ini bukan tadi namanya apa? Ini apa namanya? Lupa ini apa? Ya betul. Ya. Kamu jangan bingung deh, kamu jangan ragu-ragu, yakin aja. Salah, ya udah nggak apa-apa, tapi cuma salah. Terus dia akan dimasukkan sini, atau dia akan menjepit di bagian cervix sini atau fornix anterior, klik kayak gitu. Kemudian udah jelas toh, kamu kasih kasa di sini, kasa. Lalu ini dimasukkan. Masukkannya gimana? Ini kalau udah terpasang semua ya. Begini. Mana ya? Biasanya.
ini dimasukkan sini, kemudian ya ini dimasukkan gini deh. Set, kamu masukkan. Kelihatan nggak berapa? Kelihatan ya? Kamu masukkan sampai sini, sampai fundus nih. Set. Nah kalau udah sampai fundus, sambil kamu dorong ini, kamu dorong biar dia keluar. Habis itu kamu tarik deh. Gitu doang. Jadi akan seperti ini posisinya, ya. Nah, terus dia akan posisi di sini. Kenapa dia ada di sini? Posisinya nggak di atas karena dia mengikuti dari bentuk uterus. Makanya kalau kamu lihat bentuknya kayak gini, dia kayak uterus kan. Jadi dia nggak akan keluar lebih dari ini. Jadi kan kalau seumpama dia kenceng kan dia cuma gini-gini aja. Gitu. Terus nanti benang ini kan ini panjang banget nih, boleh kamu potong 2 cm, 3 cm, 4 cm boleh. Supaya apa? Supaya tidak terlalu mengganggu saat nanti berhubungan seksual kayak gitu. Jadi boleh kamu potong, tapi nggak boleh hilang. Ini benang ini kalau di IUD namanya bukan benang lagi tapi radix ya. Radix. Radix IUD namanya. Benang IUD itu. Jadi ini namanya radix. Makanya kalau kamu ditanya radixnya ada enggak? Itu enggak usah kamu bingung radix apa ya kayak gitu. Enggak, ini adalah benangnya namanya radix. Udah, habis udah, ya udah deh. Cuman gitu aja, masanya cuman sekedar gitu aja. Posisinya dia harus selalu tertutup kayak tadi. Jadi nggak boleh nih IUD itu posisinya gini deh, nggak bisa masuk deh. Kalau kayak gini nggak bisa masuk. Aduh, nggak bisa masuk nih. Kalau posisinya, bentar ya. Kalau posisinya dia gini, kamu harus benerin dulu, karena ini nggak bisa masuk. Dia akan sakit, dia masuk sini, krok, sampai sini akan sakit. Makanya dia harus posisinya kayak gini. Ya, gitu ya. Terus kalau ngelepas IUD-nya kapan? Ngelepas IUD itu bisa kapan saja deh. Jadi bisa waktu orang itu menstruasi boleh, orang itu nggak menstruasi juga boleh. Yang penting harus kelihatan benangnya dulu. Pasti ada pertanyaan juga. Nah kalau benangnya nggak kelihatan gimana? Itulah fungsinya aligator tadi. Jadi kamu pakai aligator untuk ngeluarin si IUD-nya itu. Ada yang mau coba? Oh, jadi kalau seumpama mana ya aligator tadi? Ini taruhlah nggak ada ya, nggak ada talinya, nggak ada radixnya. Nah itu kamu nanti pasang tetap sama, pasang spekulum, pasang sims kayak gitu. Habis itu kamu cari nih, masukin sini aligatornya. Habis itu kamu jepit, baru kamu tarik ke bawah kayak gitu. Dia akan lebih sensitif, akan lebih gampang ditariknya. Ini kan keras banget ya, kayak gitu dia akan keluar kayak gitu. Ya gitu aja. Kalau nggak bisa keluar gimana? Mungkin si IUD ini sudah tertanam di myometrium atau di endometrium, namanya dislokasi IUD. Kalau tertanam gimana? Ya itu dikeluarnya pakai hysteroscopy. Jadi nanti pakai kamera dari bawah sini buat ngambil si IUD. Jadi nggak usah khawatir IUD-nya tenggelam, karena risiko IUD tenggelam itu tetap ada, tapi dari 800 yang dipasang cuma 2-3 orang kayak gitu. Lain-lain bisa dapat asal dikontrol rutin. Kontrolnya gimana? Kontrolnya ke dokter kandungan, terus dicek aja IUD-nya masih di dalam rahim atau enggak gitu toh. Oke, ada yang bertanya dulu? Dok, tapi itu kan kayak kalau dilihat dari struktur uterus kan bulat ya. Tapi itu kan kayak nggak bulat, jadi nggak menutup secara keseluruhan. Gimana caranya bisa memblokir sperma keseluruhan? Apa yang dia area kosong yang nggak tertutup itu nggak bakalan tembus spermanya tetap? Jadi ada penghapusnya ya? Hapus tadi saya melihat. Oh ini permanen ya? Ada yang permanen? Itu yang itu board, itu whiteboard bisa dihapus sih. Ya. Ada nggak? Penghapus.